Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat hidayatnya, sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan hasil presentasi kami. Pertama-tama, izinkan kami mengirim salam hormat kami kepada Bapak Dr. Muhammad Rizal SE MSc AKCA CMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini, kami yang terdiri dari kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Sependrius Laya, dan teman saya Gabriel Satrio Jeremy Siombing. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Transformasi Digital Organisasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Topik pembahasan. Di sini kami akan membahas beberapa topik inti dari pembahasan materi kami. Yang pertama yaitu konsep transformasi digital. Lalu yang kedua, model bisnis digital. Yang ketiga, digital leadership. Yang keempat, customer experience digital. Yang kelima, data driven organization. Dan yang keenam dan terakhir, change management. Konsep transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses perubahan menyeluruh dalam organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Terdapat beberapa poin pentingnya, yaitu integrasi teknologi digital ke seluruh aspek organisasi. Lalu, tidak hanya digitalisasi, tetapi juga perubahan strategi dan budaya. Lalu yang ketiga, mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan suatu nilai tertentu. Dan terakhir, bersifat berkelanjutan dan adaptif. Dimensi transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek penting dalam organisasi. Perubahan ini tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tetapi juga mencakup strategi bisnis dan budaya organisasi yang mampu ataupun harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, transformasi digital juga mendorong organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan, di mana yang pertama teknologi dan operasional. Terdapat pemanfaatan AI, big data, dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Lalu kedua, strategi dan budaya. Kita dapat mengharapkan adanya inovasi, adaptasi, dan penciptaan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan dimensi transformasi digital yang lebih berkelanjutan. Model bisnis digital. Model bisnis digital merupakan cara organisasi dalam menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai dengan memanfaatkan teknologi digital. Berbeda dengan model bisnis tradisional, model bisnis digital lebih fleksibel dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan platform digital. Hal ini memungkinkan organisasi untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan serta menciptakan peluang bisnis baru. Selain itu, model bisnis digital memiliki berbagai bentuk seperti platform, marketplace, freemium, dan subscription. Keunggulan dari model ini terletak pada efisiensi operasional, kemampuan menjangkau banyak pengguna, serta adanya network effect yang dapat meningkatkan nilai bisnis seiring bertambahnya pengguna. Oleh karena itu, model bisnis digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing organisasi di era modern sekarang. Digital leadership. Digital leadership merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan organisasi agar mampu beradaptasi dan berkembang di era digital. Pemimpin tidak hanya dituntut memahami teknologi, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan yang cepat, mendorong inovasi, serta membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi perubahan yang dinamis sekarang ini. Terdapat beberapa hal, yaitu pertama, digital literacy, memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Lalu ada strategi agility atau mampu beradaptasi dan mengambil keputusan cepat. Lalu people leadership, memimpin tim secara efektif di era digital. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data, menggunakan data sebagai dasar strategi untuk menjadikan suatu pemimpin yang lebih baik dan bijaksana. Customer experience digital. Terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu omnichannel
omni-channel experience. Pengalaman pelanggan yang terintegrasi di berbagai platform digital seperti website, aplikasi, dan media sosial. Lalu ada personalisasi layanan, di mana adanya penyediaan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Lalu yang ketiga, customer satisfaction. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pengalaman digital yang baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Selanjutnya itu Data Driven Organization. Jadi, Data Driven Organization adalah organisasi yang menjadikan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan data secara efektif, organisasi dapat memahami kondisi bisnis, memprediksi tren, serta meningkatkan kinerja secara lebih akurat dan lebih efisien. Jadi, yang pertama itu ada pengambilan keputusan berbasis data, yaitu keputusan lebih akurat dan objektif. Yang kedua itu analisis data, memahami pola dan tren untuk strategi bisnis. Yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi, yaitu penggunaan AI, big data, dan machine learning. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep transportasi digital. Jadi, change management merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk mengelola perusahaan secara efektif, terutama dalam menghadapi transformasi digital. Perubahan mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Tanpa pengelolaan yang baik, perubahan dapat menimbulkan resistensi yang menghambat keberhasilan transformasi digital. Yang pertama itu ada kesadaran dan kesiapan, jadi membangun pemahaman pentingnya perubahan. Yang kedua, pengelolaan resistensi, yaitu mengatasi penolakan dari anggota organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan kompetensi digital SDM. Yang terakhir itu ada komunikasi efektif, menyampaikan tujuan dan manfaat perubahan dengan jelas. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu roadmap organisasi masa depan. Jadi, roadmap organisasi masa depan merupakan rencana strategis yang disusun untuk mengarahkan proses transformasi digital secara terstruktur dan berkelanjutan. Roadmap ini membantu organisasi dalam menentukan langkah-langkah prioritas, mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa setiap tahapan transformasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, yang pertama itu ada perencanaan strategis, baru penentuan visi, tujuan, dan tahapan transformasi digital. Yang kedua itu ada implementasi bertahap, lalu pelaksanaan transformasi secara terukur dan berkelanjutan. Lalu materi selanjutnya itu manfaat transformasi digital. Transformasi digital memberikan berbagai manfaat bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja dan daya saing di era modern. Dengan memanfaatkan teknologi digital, organisasi dapat menjalankan operasional secara lebih efisien, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, serta menciptakan inovasi yang mendukung pertumbuhan secara bisnis yang berkelanjutan. Jadi, efisien operasional itu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan daya saing itu mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif, dan inovasi bisnis itu mampu menciptakan produk dan layanan yang lebih modern. Materi selanjutnya yaitu tantangan transformasi digital. Jadi, transformasi digital dalam organisasi tidak selalu berjalan dengan mudah, karena terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut umumnya berasal dari faktor internal seperti sumber daya manusia dan budaya organisasi, serta faktor eksternal seperti perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar proses transformasi dapat berjalan dengan efektif, yaitu resistensi terhadap perubahan, yaitu penolakan dari anggota organisasi. Yang kedua itu keterbatasan SDM digital, yaitu kurangnya kemampuan di bidang teknologi. Yang terakhir itu ada keterbatasan infrastruktur, itu karena sistem dan teknologi yang belum memadai. Baiklah, setelah kami memaparkan materi kami tentang transformasi digital organisasi, sampailah kepada kesimpulan materi hari ini. Jadi, transformasi digital merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk tetap bertahan dan berkembang di era modern ini. Proses ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan strategi, budaya, dan cara kerja organisasi secara menyeluruh.
Dengan penerapan yang tepat, transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, serta mendorong inovasi. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kepemimpinan yang efektif, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan secara berkelanjutan. Jadi, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga setiap hal yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menjadi pengetahuan tersendiri bagi kita. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 14, saya sendiri Sependres Laia dan kawan saya Gabriel Satrio Jeremy Siombing mengucapkan terima kasih.